Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Olga Oktiela Ayu Putri, berasal dari Fakultas Pertanian UPX Veteran Jawa Timur dengan nomor NPM 21024010211. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Urban Farming. Apa itu urban farming? Jadi urban farming merupakan pertanian kota yang dimana suatu kegiatan pembudidayaan tanaman atau pemeliharaan hewan ternak di sekitar wilayah kota besar atau kota kecil untuk memperoleh bahan pangan atau kebutuhan lainnya dan juga finansial yang di dalamnya termasuk pemrosesan hasil panen, pemasaran, dan distribusi produk tersebut. Selanjutnya, ada konsep urban farming. Jadi di dalam konsep ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada tradisional, konvensional, dan juga yang terakhir ada pertanian berkelanjutan. Tradisional merupakan pertanian yang diterapkan dari zaman dahulu, meliputi ladang, kebun, sawah, dan juga pekarangan. Selanjutnya ada konvensional. Konvensional merupakan penerapannya dengan menggunakan teknologi yang sudah dikembangkan di bidang pertanian agar lebih produktif dan bernilai ekologis. Misalnya, penggunaan media tanam yang beraneka ragam seperti salah satunya adalah penerapan hidroponik. Selanjutnya ada pertanian berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan merupakan penerapannya dengan cara bertani tradisional dan konvensional yang dipadukan yang menghasilkan penerapannya sangat berguna untuk ekologi, ekonomi, dan sosial. Selanjutnya ada teknik pengaplikasian urban farming. Yang pertama adalah hidroponik. Hidroponik merupakan metode yang dilakukan dengan cara menggunakan air sebagai pengganti tanah atau soilless sebagai media tumbuh tanaman, seperti pada gambar yang ada di sana. Selanjutnya ada aquaponik. Aquaponik merupakan sebuah sistem yang memadukan budidaya perikanan dan budidaya hidroponik. Seperti pada gambar di samping sudah terlihat kalau aquaponik ini memadukan dua sistem, yaitu dengan budidaya perikanan dan juga sekaligus budidaya hidroponik. Selanjutnya ada vertikultur. Vertikultur itu merupakan sistem budidaya pertanian yang dilakukan dengan cara vertikal atau bertingkat. Adapun kelebihan dari sistem ini, penanaman yang dilakukan secara vertikal dapat mencegah pertumbuhan gulma, sehingga sistem ini juga membuat pemupukan atau penggunaan pupuk itu menjadi lebih hemat. Selain pupuk, penggunaan pestisida pun juga lebih hemat karena dalam media tanamnya ini digunakan itu lebih steril daripada yang biasanya. Selain kelebihan, pasti ada kekurangan. Kekurangan dari sistem ini yaitu tanaman harus dirawat secara kontinu atau intensif. Jadi dalam penggunaan pupuk itu harus dilakukan secara terus-menerus atau rutin. Selain itu, karena tanaman mudah dipindahkan, menyebabkan tanaman menjadi lebih mudah patah dan mudah rusak gitu. Selanjutnya ada well gardening. Well gardening ini merupakan penanaman tanaman dengan sistem tegak lurus pada dinding. Jadi well gardening ini bisa berupa green wall, taman vertikal, taman dinding, living wall, dan masih banyak lainnya. Well gardening ini di kota besar sering diterapkan oleh masyarakat karena dapat menambah estetika rumah mereka. Selain itu, manfaat lainnya adalah untuk meningkatkan suplai oksigen, mengurangi polusi udara, dan juga menahan panas matahari. Dalam penerapannya, well gardening ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan, seperti kekuatan dinding sebagai struktur penopang well gardening itu sendiri. Selanjutnya, ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merealisasikan urban farming. Yang pertama ada wadah tanaman. Kita bisa menggunakan wadah berupa pot, botol, atau ember bekas, dan masih banyak barang bekas yang lainnya yang bisa digunakan sebagai wadah tanaman. Selanjutnya ada media tanam.
Media tanam ini bisa berupa tanah atau benda-benda substrat seperti kulit kacang, sabut kelapa, sekam padi, atau masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya, dalam pengairan ini, kita bisa memanfaatkan air hujan untuk irigasi pada tanaman dengan sistem urban farming ini. Selanjutnya, ada tanaman. Kita bisa memanfaatkan tanaman sayuran siap saji, seperti selada, tomat, timun, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nilai dalam urban farming. Yang pertama itu ada nilai praktis. Jadi nilai praktis itu dapat kita peroleh dengan melakukan urban farming itu sendiri. Jadi masyarakat perkotaan bisa menyalurkan hobinya dengan meningkatkan penggunaan lahan di atap rumah atau bilik sebagai lahan vertikal. Selanjutnya ada nilai ekonomis. Nilai ekonomis ini dapat kita peroleh dari kegiatan urban farming. Dengan kita menanam tanaman, pasti kita akan mendapatkan hasil kan. Jadi hasil panen dari kegiatan ini dapat diperjualbelikan sebagai kebutuhan pangan sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi masyarakat. Nilai ekologis. Nilai ekologis dalam hal ini jadi tumbuh-tumbuhan itu banyak memiliki fungsi seperti membersihkan udara, menghasilkan oksigen, dan kegiatan ini juga dapat mengurangi timbunan sampah. Selanjutnya ada nilai estetika. Kita peroleh dengan menanam tanaman di rak-rak atau dengan penerapan wall gardening tadi, itu akan menciptakan estetika tersendiri dalam rumah masing-masing. Dan penampilan sayuran-sayuran yang menarik dan sehat, itu akan menciptakan lingkungan yang lebih indah dan segar. Selanjutnya, ada nilai sosial. Nilai sosial itu kita peroleh dengan kita melakukan kegiatan ini akan mempererat hubungan antar sesama. Selanjutnya ada nilai edukasi. Jadi kegiatan ini dalam penerapannya kita akan memberikan pembelajaran bagi kaum muda terutama ya, akan memberikan pembelajaran bagi kaum muda atau kaum milenial. Selanjutnya ada nilai psikologis. Jadi nilai psikologis ini kita peroleh dari tanaman itu sendiri. Karena warnanya yang hijau akan menciptakan nuansa yang nyaman untuk ketenangan jiwa kita masing-masing. Selanjutnya ada manfaat dari urban farming. Manfaat yang pertama adalah mengurangi ketergantungan terhadap pasar. Dengan kita menanam sayuran sendiri di rumah, itu dapat meminimalisir kita untuk bergantung terhadap pasar seperti itu. Selanjutnya ada memanfaatkan lahan kosong yang dimiliki untuk hal yang lebih berguna. Dapat membuat kebiasaan hidup lebih sehat, lingkungan menjadi lebih tertata dan segar. Dan juga menekan global warming. Selanjutnya ada dampak positif dari urban farming, yaitu untuk menjaga ketahanan pangan. Urban farming juga bisa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya ada untuk menjawab krisis ruang terbuka hijau. Selain dampak positif, pasti juga terdapat dampak negatif. Jadi dampak negatif dari urban farming itu sendiri adalah ketika kita melakukan kesalahan dalam praktek penerapan urban farming dapat menyebabkan meningkatnya polusi udara, banjir, pemborosan energi terutama air, dan juga menyebabkan berkembangnya spesies nyamuk yang dapat menyebabkan penyakit seperti TB, malaria, dan masih banyak lagi yang lainnya. Berikut adalah daftar pustaka saya. Sekian presentasi saya. Jika ada salah kata atau kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.